Video berikut ini adalah seorang pejabat pemerintah yang telah mengkhianati masyarakatnya sendiri. Setelah memimpin penyegelan gereja, ikut meneriakan takbir Allahu Akbar. Seolah-olah sudah menang atas penyegelan gereja ini. Ya, puji Tuhan teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel ini dalam Kiraan Sehat. Kita ingin berbagi informasi terupdate mengenai perkembangan pertumbuhan iman Kristen dan juga pada kesempatan ini adalah mengenai informasi penyegelan gereja oleh Bupati Purwakarta. Teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa ini adalah merupakan persoalan besar, masalah besar terutama bagi umat Kristen, di mana hampir setiap tahun kita melihat adalah pembubaran ibadah oleh oknum-oknum. Kali ini adalah penyegelan gereja oleh seorang bupati terjadi di Purwakarta. Takbir. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Ini adalah kejadian yang sangat miris teman-teman. Jadi kalau kita melihat mengacu kepada pemerintah, ya pusat, Bapak Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada pemerintah daerah agar tidak ada lagi diskriminasi ataupun intoleran terhadap pembubaran gereja, tetapi ini malah terjadi lagi teman-teman. Berikut ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pembubaran ibadah ataupun sulitnya umat Kristen di Indonesia beribadah. Ya, inilah merupakan pernyataan langsung Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Itu merupakan pernyataan langsung Presiden Joko Widodo terkait kebebasan beragama di Indonesia. Karena kebebasan beragama diatur oleh undang-undang. Tetapi kalau kita melihat akhir-akhir ini bahkan hampir setiap tahun terjadi pembubaran ibadah. Kali ini adalah seorang pejabat negara yaitu Bupati Purwakarta langsung turun tangan. Bahkan apa yang mereka lakukan itu dengan takbir Allahu Akbar sambil menyegel gereja. Ini merupakan sesuatu yang tidak fair dan tidak pro kepada masyarakat atau umat beragama di Indonesia, tetapi malah mereka bersenang-senang atas apa yang terjadi di Purwakarta, yaitu gereja GKPS Simalungu di Purwakarta. Teman-teman bisa berdoa kepada teman-teman kita ataupun kita berdoa kepada pemerintah. Semoga pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini bisa bekerja sama untuk menjaga toleransi atau kebebasan umat beragama di Indonesia. Nah, berikut ini kita akan melihat langsung, yaitu pernyataan langsung dari Mbak Tito Karnavian terkait dengan kebebasan beragama. Dia juga menyoroti pembangunan gereja yang ada di Cilegon sampai dengan saat ini belum jadi. Ia juga mengatakan bahwa berusaha untuk membantu dan bisa berbicara dengan tokoh masyarakat setempat agar tidak ada lagi pelarangan beribadah atau pembubaran paksa oleh masyarakat atau pemerintah setempat. Ini merupakan pernyataan langsung Pak Tito Karnavian. Ya, teman-teman, kalau kita sudah melihat apa yang terjadi, ini sangat miris sekali. Tentu ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kita berdoa pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bergandengan tangan dan menjaga toleransi, menjaga kebebasan umat beragama agar tidak seperti ini. Bahkan bupati ini langsung turun tangan membawa timnya dan menyegel gereja. Apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu kebahagiaan bagi mereka. Sehingga setelah mereka menyegel gereja, mereka meneriakkan takbir. Ini adalah sesuatu kemenangan bagi mereka. Ya, kita melihat ini adalah bupati yang memang kalah terhadap kelompok masyarakat.
dan kalah terhadap tekanan masyarakat tertentu, sehingga tidak mengedepankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu konstitusi menjamin kebebasan beragama. Teman-teman sekalian, biarlah melalui video singkat ini kita boleh dapat belajar bersama dan kita berdoa sehingga Tuhan Yesus terus memberkati dan memelihara kita semua. Shalom buat kita semua. Ini mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati.